Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Para ustazat yang saya muliakan dan ibu-ibu serta hadirat sekalian, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah di pagi hari ini sebagaimana biasa di hari Rabu setelah kita berlebaran, maka kembali lagi untuk mengikuti pengajian bulanan di Majelis Ta'lim Al-Itrah At-Thahirah. Mudah-mudahan kehadiran kita Allah Subhanahu wa taala melimpahkan imbalan dan balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan juga kita mengharap semoga terus Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga dibukakan pikiran dan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian dan para ustazat yang saya hormati, bahasan pagi hari ini melanjutkan tentang jual beli, tentang jual beli yang terdapat bahasannya di dalam kitab Fathil Qaribil Mujib, yaitu yang sudah diterjemahkan ke bahasa Arab Melayu di halaman 268. Nah, tertera di situ ada kalimat al-buyu'u thalathatu asya. Al-buyu'u thalathatu asya. Artinya jual beli itu ada 3 perkara. Jual beli ada 3 macam. Maksudnya apa ini? Jual beli ada 3 macam. Maksudnya nih, ketika kita jual barang, ya, itu dilihat barangnya. Dilihat barangnya tuh, ya, dibagi 3. Ada barang yang kelihatan, ada barang yang kelihatan dijual begitu. Ada barang yang enggak kelihatan sama sekali tapi dijual. Yang ketiga, ada barang juga enggak kelihatan tapi digambarkan, ya, disifatkan. Nah, yang pertama menjual barang yang kelihatan. Misalnya saya menjual air aqua misalnya, ya. Nah, air aquanya itu kelihatan, ya, itu boleh-boleh aja. Emang itu syaratnya dalam jual beli, harus barangnya kelihatan. Jadi pembelinya bisa ngelihat, ya, pembelinya bisa ngelihat barang tersebut yang dijual. Jual motor, jual mobil, ya, jual sayuran, jual ikan, jual, itu semuanya barangnya kelihatan, jedok begitu. Kenal jedok? Ya, kelihatan tuh. Nih dia nih. Jogrok tuh, jogrok ya. Barangnya jogrok. Nah, itu yang disebut ada 3 macam jual beli, ya. Nih, diterangkan lebih lanjut, ahaduha, salah satunya bai'u ainin musyahadatin, ialah menjual barang, ya. Di sini dikatakan ialah menjual ain. Kalimat ain diartiin barang, itu betul memang. Ada ain artinya mata, ya. Ada ain artinya barang. Nah, di sini artinya barang ini, ya. Jadi salah satunya kan ada 3. Salah satunya nih ialah menjual ain atau barang yang dapat dilihat. Musyahadah. Musyahadah artinya dilihat. Kayak tadi tuh, ya, beli barang, barangnya kelihatan. Beli sayuran, sayurnya kelihatan begitu. Beli singkong, singkongnya kelihatan. Beli ubi, ubinya kelihatan. Beli ikan, ikannya kelihatan. Jadi yang beli merasa nggak ditipu, ya, yang beli merasa nggak ditipu. Barangnya kelihatan. Musyahadatin ay hadiratin, yang dapat dilihat, yakni yang hadir. Barangnya hadir, ya, barangnya hadir, ya, jedok di situ. Fajaizun, maka itu boleh.
Ya boleh jual beli begitu, karena barangnya kelihatan, kemudian pembelinya nggak merasa tertipu. Ya, istilahnya kalau kita merasa cocok ya kita beli, kalau nggak cocok kagak begitu. Ntar juga harga begitu juga. Sesuai harganya cocok sama kita beli. Kita ngelatin barangnya. Ya, biasanya kan kalau barangnya bagus ya mungkin harganya ya mahalan. Barangnya jelek ya murahan, itu biasalah begitu. Kalau nggak kelihatan, ini kan serba salah. Kita nggak bisa mikirin. Nanti tuh bagaimana hukumnya jual beli online? Nanti tuh belum masuk itu. Itu hukumnya boleh. Apabila tadi saya bilang apabila digambarkan, disifatkan. Ya. Kayak misalnya nih saya mau bangun rumah, saya datang ke tempat tukang kusen, saya mesen kusen pintu, kusen jendela, berikut daunnya. Nah, saya bilang kayunya kayu kamper, gedenya demikian, bentuknya begini, berapa duit nih? Nah itu orang kampung bilang jual mesen atau beli mesen. Jadi online bahasa kampungnya mesen, ya, mesen barangnya yang begini nih. Kalau yang begono gogah kan begitu. Ya digambarkan, diterangin. Ya, kalau kusen kayunya kayu apa, gedenya bagaimana, seberapa besarnya, bentuknya bagaimana, diterangin supaya nanti nggak ada keributan. Itu boleh. Itu yang disebut jual beli online sekarang. Ya, bahasa kampungnya jual beli secara mesen. Nggak apa-apa. Kalau sesuai, anggap kita udah mesen, minta begini. Dikirimin nggak begini, nggak sama. Pulangin. Pembeli berhak membatalkan. Begitu. Juga online kalau nggak salah begitu, dikasih waktu. Ya, sehari 2 hari dikasih waktu. Jadi si pembeli boleh kalau nggak cocok pulangin lagi. Gitu ya. Jadi jual beli itu dilihat barang yang dijual ada 3 macam. Ini yang mau diterangin nih, yang nomor 1 jual barang yang kelihatan. Barangnya kelihatan, namanya ainin musyahadah. Barang yang dapat dilihat, ay hadiratin, yang hadir, yakni yang hadir. Ya. Fajaizun, maka itu boleh. Maksud boleh artinya sah. Ya. Hukumnya sah. Ya. Jadi itu boleh, hukumnya sah. Ya, itu pun ada syarat-syarat tambahan lagi. Idza wujidatis syurutu, apabila ditemukan syarat-syaratnya. Jadi kalau syarat-syaratnya terpenuhi, ya boleh. Jadi nggak cukup barangnya kelihatan doang. Ntar ada lagi tambahannya. Barangnya tuh ada syarat-syarat selanjutnya. Nah ini dicontohin. Min kaunil mabi'i tahiron, yaitu adanya barang yang dijualnya yang suci. Jadi barangnya jedog, barangnya jogrok ada kelihatan, kemudian syaratnya lagi barangnya suci. Barang najis nggak boleh. Ya, barang najis nggak boleh dijual. Ada zaman sekarang jual beli pupuk kandang, pupuk najis. Nah itu ulama mengatakan ya dibolehin dah. Pada dasarnya nggak boleh, tapi orang butuh pupuk. Ya, walaupun dia najis, cuman supaya boleh, namanya bukan jual, namanya melepas hak begitu. Melepas hak, ya jual-jual juga sih. Cuman namanya aja, cuman namanya dirubah. Kan kalau jual beli, saya jual barang ini kepada bapak seharga sekian, itu namanya jual beli. Ntar kata pembeli, saya terima, begitu kan. Nah kalau ini bukan jual beli, namanya melepas hak. Jadi saya bilang, saya lepas hak saya dari kotoran sapi ini kepada bapak, sekarung harganya 100.000. Boleh, namanya bukan jual, namanya ngelepas hak. Ya akal-akalan begitu.
Ya, enggak apa-apa. Karena orang butuhin. Kalau nggak boleh. Kalau nggak boleh, bagaimana dong? Ya? Nah kalau khamr, kalau minuman keras, dia memang pertama haram diminum. Itu mah nggak boleh aja udah. Ya, jual minuman keras itu. Padahal minuman yang empuk banyak. Yang keras dijual. Iya, minuman yang empuk banyak. Minuman yang keras dijual. Itu minumannya haram. Nggak boleh dijual. Termasuk melepas hak juga nggak boleh. Ini yang melepas hak nih barang yang najis, dia darurat, dibutuhin. Seperti pupuk kandang. Ya, apa boleh buat? Dia boleh ngumpulin tuh kotoran tai sapi, dikeringin. Lu mau ngambil sembarangan? Bayar dulu. Ya, ya. Walaupun saya sih nggak jual, saya hanya ngelepas hak. Ini hak saya. Ente pengen memilikinya, ya bayar dulu. Jadi namanya bukan jual beli, tapi melepas hak. Cuman dirubah namanya aja. Ya. Yang penting secara umum barang yang dijual mesti suci, itu syarat pokok itu. Nanti memang ada pengecualian ya. Ya, dikatakan di sini ya barang yang dijualnya yang suci, tohiron. Kemudian muntafa'an bihi, yang dapat dimanfaatkannya. Ini barang bermanfaat begitu. Misalnya jual sendal sebelah. Saya mau jual nih sendal sebelah, siapa yang mau beli? Ya haram tuh dibeli. Kenapa? Kalau kita beli ya buat apaan sendal sebelah? Nggak bermanfaat ya. Kemudian jadi barangnya tuh yang dijual, tadi yang kita ngomongin kan barangnya jedok, barangnya hadir, itu syarat paling pokok. Setelah itu barangnya juga harus suci. Tambah lagi yang ketiga, barangnya bisa dipakai, barangnya bisa dimanfaatin. Ya, barang yang nggak bisa dimanfaatin nggak boleh begitu. Kenapa nggak boleh? Karena buang-buang duit. Namanya mubazir, ya, buang-buang duit. Jadi beli barang yang nggak ada manfaatnya nggak boleh. Kudunya barang yang ada manfaatnya dan bisa dimanfaatin. Muntafa'an bihi, makduron ala taslimihi, ya, yang bisa diserahkannya bagi orang yang berakad terhadap barang mabi itu. Itu arti makduron ala taslimihi lil saya ulangin lagi, makduron ala taslimihi. Saya ulangin, yang bisa diserahkannya begitu. Saya ulangin. Jadi makduron ala taslimihi diartiin yang bisa diserahkannya. Jadi syaratnya barangnya bisa diserahin. Jual burung saya terlepas, ada di Puunan sono. Saya bilang sama teman saya, ayo teman, no beli burung saya no di Puunan. Nggak bisa, hukumnya haram. Kenapa? Karena saya nggak bisa nyerahin. Kalau kita bilang, lo ambil aja sendiri, ya bisa dapat, bisa ini jadi judi jadinya. Nggak boleh, karena nggak jelas. Samar-samar. Jadi kita bilang, saya punya burung, cuman burungnya terlepas nih. Saya mau jual sama kamu, udah nggak mahal-mahal, ya 10.000 aja, kita ambil sendiri. Saya nggak bisa nyerahin. Kalau di kurungan nih burungnya, ya, saya bisa serahin. Jadi syarat jualan barangnya ya tadi, barangnya ada, barangnya suci, barangnya bisa diambil manfaatnya, dan barangnya bisa diserahkan. Begitu agama emang. Agama itu melarang jual beli yang berisiko begitu. Yang untung-untungan. Tadi untung-untungan tuh.
ya burungnya bisa ditangkap atau burungnya malah terbang jauh begitu ya. Begitu. Nah itu nggak boleh karena penjualnya nggak bisa menyerahkan. Ya. Dikatakan syaratnya maqduron ala taslimihi, yang bisa diserahkannya. Kemudian syarat selanjutnya lil aqidi alaihi wilayatun, bagi orang yang berakad terhadap barang mabi. Barang mabi, barang yang dijual. Mabi itu dijual. Saya ulangin lagi, bagi orang yang berakad, bagi orang yang mau jual ini terhadap barang mabi, terhadap barang yang dijual itu ada kekuasaannya, ada kekuasaan begitu. Maksudnya apa ini? Maksudnya barang yang saya jual milik saya. Barang yang saya jual milik saya atau milik orang lain. Cuman saya dijadiin wakil. Boleh itu. Yang nggak boleh barang orang saya jual. Orang lagi cuci motor, saya ngomong sama teman saya, itu motor dia malah lagi dicuci. Gue jual barang apa sih motor yang lagi dicuci. Padahal tuh motor bukan motor saya. Ya mana bisa? Ya nggak bisa lagi yang beli juga ogah. Jadi kudunya tuh bahwa barang yang dijual milik dia, ya, milik pribadi, atau bukan milik pribadi tapi dijadiin wakil. Tolongin nih, saya ngomong sama temen, tolongin nih jualin motor saya, ntar lu upain sekian misalnya. Teman saya nggak memiliki motor saya, dia hanya sebagai wakil begitu. Jadi barang yang dijual itu harus milik dia atau milik orang lain, tapi dia diserahkan kekuasaan, dijadiin wakil. Kalau menjual barang orang lain hukumnya haram. Misalnya nih, ya, pencuri. Nah, saya mencuri barang, mencuri motor. Habis saya curi, saya jual. Emang motor punya saya itu? Punya orang, haram saya jual. Haram saya jual. Pembeli kalau tahu haram juga. Saya bilang sama pembeli, "Hai pembeli, ini saya habis nyolong nih motor, ya. Gue jual sama lu separuh dah, separuh harga begitu." Boleh begitu kan? Namanya tukang tukang tada. Nggak boleh. Karena yang jual bukan milik dia, milik orang lah, dia boleh nyolong. Jadi barang yang dijual betul-betul milik orang ataupun bukan milik dia tapi dia dijadiin wakil. Ini yang disebut bagi orang yang berakad terhadap barang mabi itu ada kekuasaan. Jadi emang dia menguasai, namanya miliknya, atau menguasai karena jadi wakil. Ngorokannya payah nih. Aduh. Bisa jadi. Selanjutnya, nih ibu, nih bukan masalah ibadah ini dah. Jadi lain ini, masalah jual beli ini. Jadi sebetulnya memang orang Islam harus tahu juga, bukan masalah ibadah doang. Karena kan agama Islam mengatur semua, mengatur ibadah kita kepada Allah dan mengatur hubungan kita sesama manusia. Ketika kita berhubungan dalam jual beli, itu ada aturannya. Mana aturannya? Ini yang lagi kita baca. Kita lanjutkan. Wala budda fil bai'i min ijabin wa qabulin. Dan mesti di dalam akad jual beli itu ada ijab, yaitu penyerahan, dan qabul, yaitu penerimaan. Jadi jual beli itu ada yang nyerahin, ya, ada yang nerima. Jadi yang rame di kita ini zaman sekarang ijab qabul hanya dalam perkawinan atau pernikahan. Saya nikahkan putri saya bernama Pulanah binti Pulan dengan saudara dengan mas kawin
sebesar sekian gram dibayar tunai. Itu namanya ijab, nyerahin. Ntar diterima sama pengantin laki itu. Saya terima nikahnya, kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut, begitu kan. Ya udah sah. Itu namanya pernikahan. Ada ijab, ada qabul. Ijab penyerahan, qabul penerimaan. Ya, orang sebut ijab, qabul. Nah, dalam jual beli begini, saya jual ini minuman aqua kepada saudara seharga 5.000. Ntar kata yang beli saya terima begitu, atau saya beli dengan harga tersebut. Cuman jarang adanya begitu. Nah, dibilang kerepotan. Emang bener. Maka itu ada pakai adat sekarang, adat. Ngikutin adat. Ada yang pakai ditulis adatnya itu, pakai kwitansi. Ya, beli motor ada kwitansinya, beli mobil ada kwitansinya. Sudah terima ya, 1 unit motor, demikian seharga sekian, tanda tangan. Ntar kwitansinya, rekeningnya diterima begitu. Itu juga ijab qabul. Ada yang gampangan aja, kasih duit langsung jalan, barangnya diambil dulu begitu. Misalnya beli apaan ini, zaman dulu beli koran misalnya. Misalnya anggap koran 5.000 dan ketahuan emang ada tukang koran tuh lagi duduk di situ. Jadi kasih duit 5.000, korannya diambil. Ngomong kagak, apapun kagak, cuman duit diserahin, barangnya itu boleh. Nah sekarang lebih hebat lagi. Kita ke supermarket, nggak ngomong sama sekali. Iya, ambilin barang ini, bawa ke tempat kasir, kemudian dihitung sama kasir, dibilang sekian, kita bayar. Jalan udah. Itu enggak apa-apa, karena memang adatnya begitu. Kembali ke adat zaman dulu enggak. Saya jual barang ini kepada saudara seharga sekian, kata pembeli, saya terima. Atau saya beli dengan harga tersebut. Jadi ada ijab qabul. Zaman sekarang ya banyak orang nggak pakai. Ada yang diam sama sekali, ngomong kagak semate pun. Kayak tadi supermarket saya ambil itu barang. Ntar saya lihat ada angkanya kan, saya kasih duit. Iya, dikembaliin. Udah, ngomong semate pun kagak. Lagi sakit gigi misalnya. Ya itu boleh juga, karena memang adatnya begitu, udah berkembang adatnya. Yang asal muasalnya pakai ijab qabul. Maka saya bilang yang masih dipertahankan, yang masih dipakai adalah dalam karena ini serem. Kenapa serem? Masalah hubungan. Ntar kalau nggak pakai begitu, ntar jangan-jangan seakan-akan berzina terus. Nah serem itu. Maka dipertahankan banget itu. Jadi walinya ngomong, nyerahin, ntar pengantin lakinya nerima. Maka ada yang nggak bisa ngomong tuh, saya terima. Ulangin lagi. Akhirnya kata penghulu, bubar, nggak jadi kawin. Ya, dihafalin banget itu. Atau dibaca biar benar. Boleh dibaca. Biasanya itu penghulu kasih kertas. Jadi saya terima nikahnya, kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Udah begitu, gampang. Itu namanya qabul. Ya. Itu yang masih dipakai. Kalau jual beli, tadi tuh yang ke supermarket nggak ngomong sama sekali. Iya, nggak ngomong sama sekali. Apalagi zaman sekarang pakai kartu itu. Kartu apa namanya tuh? Digesek-gesek aja udah. Iya. Kasih kartunya digesek, ya, nomor PIN-nya udah pulang. Ngomong semate pun kagak. Ya, dia nggak bilang saya terima, nggak ada. Itu namanya jual beli zaman sekarang, adatnya ijab qabulnya dengan ya sesuai lah. Sesuai begitu.
nggak pakai ngomong. Ya dibolehkan lah, apa boleh buat. Kalau nggak boleh ya haram dulu jadinya. Ya, udah dibolehkan. Ya ntar belakangan. Saya ngomong dulu nih. Ya ini direkam ini. Ntar saya masukin di YouTube. Ya, biar dibaca lagi, biar didengerin lagi, biar belajar lagi, biar lepek begitu. Ya. Jadi begitu. Kemudian selanjutnya di sini pal awwalu. Ini pal awwalu ini, maka yang pertama ijab. Nih contoh menyerahkan. Ini contohnya nih. Kaqaulil ba'i awil qaimi maqamahu. Bi'tuka wa malaktuka bikadza. Ini contoh ini. Contoh ijab. Ya. Maka yang pertama yaitu ijab seperti ucapan orang yang menjual, yang jual yang ngucapin, atau orang yang berdiri di tempat kedudukan ba'i, yang berdiri di tempat kedudukan penjual, maksudnya wakil, yang wakilnya ini, yang diwakilin. Jadi baik yang nyerahin, yang jual, atau yang nyerahin wakil. Saya punya pembantu, saya kasih duit, gidah ke Buncit, ya beli paye 3 kilo. Nanti di Kebuncit begitu, dia bilang saya terima begitu, ya, saya terima. Atau saya suruh jual, boleh aja. Jadi saya suruh jual, boleh, saya suruh beli, boleh itu. Pembantu saya. Nah pembantu saya namanya wakil. Dikatakan di sini orang yang berdiri di tempat kedudukan ba'i penjual. Jadi dia berdiri di kedudukan saya sebagai penjual. Saya banyak apa ini, ya, panen belimbing, saya suruh jual nih belimbing, ini jual gida di Buncit begitu. Ya. Nah, pembantu saya dia sebagai wakil saya sebagai penjual, itu boleh. Baik saya sendiri yang jual atau saya suruh orang lain jualin. Ya. Itu namanya orang yang berdiri di tempat kedudukan ba'i. Nah, apa kalimatnya nih? Kalimat penjual atau kalimat wakil? Kalimatnya berbunyi bi'tuka wa malaktuka bikadza. Saya menjual kepadamu dan saya menjadikan barang ini sebagai milikmu dengan harga sekian. Dengan harga sekian. Ya. Jadi lama juga ngomongnya. Ya, artinya ini saya jual ini nangke kepada kamu dengan harga 10.000. Nah, itu namanya ijab. Entar kata pembeli, saya terima begitu. Saya beli ini nangke 10.000 konten. Lame kalau begitu. Ya. Tapi begini, ada anak-anak sekarang pinter itu. Datang ke warung apa dibilang? Beli. Beli. Dia ngajuin duluan, dia kan membeli. Iya, dia kan membeli. Ya, itu dibilang beli begitu. Jadi itu termasuk qabul namanya, qabul. Ya, penerimaan dari itu anak kepada yang punya warung. Jadi ini pun bisa digolongkan ijab qabul, ya. Jadi contoh di sini nih bi'tuka wa malaktuka bikadza. Saya menjual kepadamu dan saya menjadikan barang ini sebagai milikmu dengan harga sekian. Dengan harga sekian. Ya, emang agak repot ini, jarang orang pakai udah. Repot. Kita bilang berapa bang ini? Sekian. Nah, sekilo. Udah, kasih duit, barangnya ambil. Yeah. Si abangnya nggak bilang saya jual, si pembelinya saya nggak bilang saya terima begitu. Jadi serba singkat. Ada yang nggak pakai ngomong, kasih duit langsung jalan. Nggak ngomong lagi dia. Beli ruko, beli apa, emang udah ketahuan harganya, sebungkus begitu.
langsung jalan dah. Nggak apa-apa. Ya itulah adatnya begitu, berkembang. Jadi berkembang. Ya. Wasani, dan yang kedua ini yang qabul. Tadi kan ijab yang nyerahin, yang jual. Qabul yang beli begitu. Yang beli ini wasani dan yang kedua yaitu qabul, kaqaulil mustari, seperti ucapan orang yang membeli, awil qaimi maqamahu, atau orang yang berdiri di tempat mustari, artinya wakilnya. Jadi pembeli langsung emang duit dia, atau bukan duit dia sebagai wakil. Apa omongannya? Istaro itu, saya telah membeli barang ini. Saya telah membeli barang ini. Jadi kata pembeli, saya beli, udah begitu. Atau saya terima, begitu. Watamallaktu, dan telah memilikinya. Jadi saya telah membeli barang ini dan telah memilikinya. Wanah wahuma, dan sebagainya. Artinya dan kalimat-kalimat yang lain terserahlah. Yang penting kalimat tersebut isinya saya terima, begitu. Bahwa pembeli redho dengan dia membeli. Ini tujuan daripada disuruh ijab, disuruh qabul, disuruh nyatakan, tujuannya biar penjual redho menjual, pembeli redho membeli. Begitu tujuannya tuh. Biar ungkapan hatinya redho dinyatakan dengan ucapan. Dia redho menjual, maka diungkapkan, dinyatakan saya jual. Dia redho membeli, maka dinyatakan dalam mulutnya saya beli, saya terima, begitu. Itu tujuan dari ijab qabul, untuk menyatakan isi hati, menyatakan isi hati. Walaupun tadi saya katakan zaman sekarang zaman modern, jadi serba modern udah. Jadi ijab qabulnya udah banyak berubah, bahkan nggak pakai sama sekali. Yang penting dia beli, dia redho. Artinya nggak boleh dipaksa. Maka tuh jual beli nggak boleh dipaksa. Yang jual nggak dipaksa, yang beli nggak dipaksa. Ya. Nah, untuk mengetahui dia nggak dipaksa, ada pernyataan saya jual. Pembeli ada pernyataan saya beli. Begitu. Nah, zaman sekarang nggak pakai ngomong begitu. Serahin duit, barangnya diambil. Itu pun menunjukkan dia menyatakan redho. Kalau nggak redho, nggak boleh kan begitu. Pasti ada perlawanan, ada omongan begitu. Semuanya diem, maka ya berarti semuanya redho dah. Pembeli membeli redho, penjual menjual redho. Walaupun nggak ada sepatah kata yang keluar dari mulutnya. Diam aja. Begitu. Selesai itu dah. Tentang jual beli barang yang kelatan. Jadi syaratnya barangnya kelatan, barangnya suci, barangnya bisa diambil manfaatnya, barangnya diserahin, dan ada ijab qabul. Begitu caranya tuh. Ya, itu cara jualan. Nah, sekarang nih yang kedua, ini yang online ini. Ini online ini yang kedua. Wasani minal asya'i bai'u syai'in mausufin fid dhimmah. Dan yang kedua dari perkara apa itu? Dan yang kedua dari perkara apaan tuh? Ayo dong. Tulisannya tuh begitu kok. Dan yang kedua dari barang yang 5 itu. Iya. Bukan yang 5, malah yang 3. Tadi kan ada 3 macam jual beli. Iya. Ya udahlah biarin. Kan ada 3 macam jual beli. Dilihat dari segi barang, jual beli ada 3 macam. Yang macam pertama barangnya kelatan, yang tadi udah. Yang kedua nih yang berlawanan, barangnya enggak kelatan tapi digambarkan, diterangin ciri-cirinya. Itu yang disebut online. Ntar ada yang ketiga, barangnya sama sekali enggak kelatan,
barangnya nggak kelihatan, digambarkan pun tidak. Misalnya apa? Beli singkong di dalam tanah. Online bukan, dalam karung boleh. Beli kucing dalam karung begitu. Ya. Yang rame misalnya beli, ada tuh di Jawa petani kacang, jual kacang belum dicabut. Beli kacang belum dicabut, borongin. Nih semuanya nih berapa ya? Haram, haram, haram. Kenapa haram? Barangnya nggak ketahuan, nggak kelihatan. Iya, jelek apa cakep, banyak apa dikit, gede apa kecil. Ini namanya judi. Apa judi? Untung-untungan. Bisa jadi hasilnya banyak, yang punya ngerenes. Bisa jadi dikit banget, yang beli lemes. Nah, itu haram. Nah, itu lain lagi tuh istilahnya tuh. Ya, menjual barangnya masih kecil tapi nggak dipetik. Itu namanya mungkin bahasa kerennya ijon, jual beli ijon. Nggak boleh. Jual padi, saya punya padi sesawah begitu. Baru buahnya, bijinya baru keluar. Udah saya jual karena butuh duit. Ya, beli rambutan masih hijau-hijau. Iya, beli rambutan masih hijau-hijau. Hukumnya haram. Haram. Boleh dibeli, syaratnya boleh dibeli harus petik. Boleh dibeli pentilnya, tapi pentilnya harus petik. Lu mau gak petik? Diogah. Nggak bisa. Nggak bisa. Beli belimbing muda, langsung petik. Di Puna. Ya, beli nggak boleh ditungguin. Beli mangga muda langsung petik, nggak usah nungguin. Tapi itu terjadi memang, itu kerjaan pedagang, itu petani, hukumnya haram itu. Nggak boleh, maka petani harus ngerti. Nggak boleh, kebanyakan tuh di daerah. Ya di Jakarta udah nggak ada puunan. Zaman dulu boleh banyak, sekarang udah nggak ada. Ada puunan tuh sekedarnya lah. Ya, zaman dulu ada orang jual rambutan baru nguning sedikit. Iya, udah dijual aja, belum mateng, perlu duit. Ya boleh jual, asalkan dipet. Nah, siapa yang mau? Yang beli ogah. Nah iya, kesimpulannya jangan aja. Kalau udah merah, boleh borongin. Rambutan udah merah, borongin. Ogah pusing, nggak itu. Ya. Tapi kalau yang masih muda ini harus petik, harus petik. Nah, yang beli ogah petik, jadi ya mendingan jangan, nggak boleh aja. Itu namanya sistem ijon. Ijon itu nggak boleh dalam agama. Coba ini sekarang online ini. Nih, wasani minal asya bai'u syai'in mausufin fi zimmah. Dan yang kedua daripada yang ketiga itu ialah menjual barang yang disifati, ya, disebutkan sifatnya, saya mau menjual motor mereknya anu begitu kan, kemudian warnanya demikian, tahunnya sekian begitu, semuanya, tapi motornya nggak ada. Online itu. Online dia pakai ngomong juga, pakai gambar juga. Ada gambarnya, misalnya beli tas, ada gambarnya tas. Ya, diterangin di bawah, beli HP, diterangin mereknya apa, ya berapa gigabyte itu RAM-nya, begitu. Diterangkan sifat-sifatnya. Ntar waktu diterima percis. Cuman repot itu jual beli online. Kenapa repot? Karena kalau gambar selalu cakep. Gambar selalu cakep. Ntar dilihat, dibawain, ini yang kasihan. Kadang-kadang nyesel itu. Ya, secara hukum sih boleh dibatalin. Pulangin lagi barangnya, ambil lagi duitnya. Serem. Karena dipakai gambar, orang tertarik dengan gambar.
Kudunya harus dengan omongan biar jelas. Ya, saya mesen motor baru, misalnya kan Honda, warnanya begini, tahunnya begitu, terangin semua. Ya. Duitnya duluan dah, namanya inden duitnya. Kita ngirim duit duluan. Itu namanya inden tuh, mesen barang. Istilahnya inden atau sekarang online atau dalam kitab fikih namanya bai'u syai'in mausufin bidzimmah, menjual barang yang disifati, disebutkan sifatnya. Jadi sekali lagi jangan tertipu dengan jual beli online ngelihat di gambar doang. Gambarnya selalu cakep. Cewek aja kenal cewek. Kalau ada gambar ya keren begitu. Iya, cakep begitu. Coba dibangun tidur, udah. Beda kan begitu, lain. Iya. Gambar lain, gambar tuh lain. Halus, mukanya halus, cakep. Iya, karena kameranya makin bagus, hasilnya makin bagus. Maka jangan tertipu jual beli online. Tapi boleh. Ya, cuman tadi syaratnya. Kalau nggak jadi, kalau kita nggak cocok pulangin. Itu namanya bai'u syai'in mausufin bidzimmah. Ialah menjual barang yang disifati, disebutkan sifatnya. Ya. Kemudian dalam tanggungan strip jaminan. Jadi jaminan saya menjamin pokoknya apa yang tadi saya terangkan, apa yang kamu sesuai tadi terangin tuh sifat-sifatnya, nanti barangnya ada lah begitu. Saya jamin ada. Ya, sesuai dengan apa yang kamu pesen dalam jaminan begitu. Wa yusamma hadza bisalami, bukan bisalmi ya. Wa yusamma hadza bisalami, dan disebut penjualan ini dengan akad salam. Jadi salam artinya inden. Ya, duitnya duluan. Atau zaman sekarang disebut online. Paja izun, ya, maka itu boleh. Jadi boleh itu inden. Ya, idza wujidat fihi, apabila ditemukan pada barang itu as-sifatu, sifatnya. Maksudnya barang yang dipesan sesuai. Barang yang dipesan sesuai pas dengan sifat yang tadi diterangkan. Alama wusifa bihi min sifatis salam. Jadi barang itu tadi dikatakan apabila ditemukan pada barang itu sifatnya menurut ketentuan yang telah disifati barang itu dengannya dari sifat akad salam al-atiyati yang akan datang fi fasli salam pada pasal akad salam. Nanti ada bab khusus. Ada bab khusus menerangkan jual beli inden, jual beli online nanti tuh ya akan diterangkan. Ya, tapi ini diterangkan terlebih dahulu karena memang dibutuhkan ketika lagi nerangin macam-macam barang yang dijual. Jadi macam-macam barang yang dijual, satu barangnya kelihatan, kedua barangnya enggak kelihatan, tapi ada tapinya, barang yang enggak kelihatan tapi disifati, digambarkan, diterangkan cirinya itu. Nah yang ketiga barangnya udah nggak kelihatan, nggak bisa digambarkan. Nah itulah beli kacang tanah di dalam tanah, beli singkong ubi di dalam beli ikan di empang. Kalau beli ikan di akuarium kelihatan, di empang siapa yang tahu? Borongan nih seempang berapa duit? Wah itu kusut itu. Iya, nggak bisa beli ikan di dalam empang dengan cara mancing, nggak bisa itu. Itu nggak kena kudunya mancingnya boleh, ntar udah dapat ikannya ditimbang sekilo sekian. Sekarang langsung bayar, itu haram itu, nggak boleh begitu. Iya, maka itu namanya jual beli yang ada resiko, untung-untungan. Kayak orang judi dia masang, kalau pas nomornya kena dapat, kalau nggak kena duitnya itu judi itu. Jadi ada orang mancing bayar, kalau bayar masuk karcisnya
untuk jasa mancing, nah itu nggak apa-apa lah, mungkin murah. Masuk mancing, karcisnya kayak kita ngelihat kebun binatang, bayar kan begitu. Ntar mancingnya bebas sudah, kalau dapat ya lu bayar tuh ikannya, kalau nggak dapat ikan nggak bayar. Nggak apa, itu masih jelas itu. Jadi cuman bayar karcis untuk masuk ke tempat pemancingan, jasa mancing begitu. Ya, ntar bayarnya kalau dapat ikan, kalau nggak dapat ikan nggak bayar. Itu keren tuh. Ini dapat nggak dapat, itu namanya judi. Jadi judi menjanjikan, begitu kan? Janjiin doang, janjiin judi. Biasa begitu kalau orang judi tuh, mudah-mudahan dapat nih, mudah-mudahan dapat. Dipasanglah, nggak dapat. Besok masih mudah-mudahan lagi itu dah. Besok mudah-mudahan lagi, pasang lagi, mudah-mudahan nggak dapat lagi. Akhirnya bangkrut. Duitnya habis, kebunnya dijual, sampai-sampai bininya digadein. Ya haram. Ikannya juga haram dimakan. Dibagi jangan mau. Nah kalau kita nggak tahu nggak apa-apa. Jadi jangan tanya ini ikan boleh mancing. Jangan tuh jadi bikin pusing kita. Berapa duit nih? Udah selesai. Itu jadi serba salah itu. Dibilangin. Berarti itu orang jual ikan. Ikannya didapat dengan cara yang haram. Karena ikannya didapat dengan cara yang haram, kita tahu dijualin kita beli, ya kita kecipretan. Begitu. Kudunya kita beli aja. Ikan berapa duit nih? Begitu. Atau dibilang ini boleh mancing, mungkin mancing dari empang dia kali. Itu jadi samar-samar. Ya, jadi samar-samar. Maka jangan banyak nanya, jadi kusut. Beli aja, jangan mau beli ikan, ini boleh mancing, ini boleh nangkep, ya jadi pusing. Beli ikan, udah. Yeah. Pokoknya kalau yang haram dikasih, kita tahu hukumnya haram juga. Contohnya nih begini, saya nyolong, saya bilang nih gue boleh nyolong nih, gue bagi lu mau gak? Mau, ya sama dosa itu udah, nggak bisa. Yeah. Nah kalau kita dibagi itu boleh, kalau kita tuh nggak tahu itu barang dari nyolong, apa itu barang milik dia. Maka yang enak jangan banyak tanya, dikasih udah terima, gitu. Jangan dari mana nih, wah kusut, bikin sulit, ya bikin sulit itu mang. Ya tanggung ini. Nah. Waduh, udah jam 11 sudah. Nanti wasalis itu. Nanti yang ketiga yaitu jual barangnya nggak kelihatan. Ya. Jual ikan di empang. Jual apa tadi? Ubi, singkong di dalam tanah, nggak boleh. Cabut dulu, baru jual. Ini main borongin aja semuanya, nggak boleh. Baiklah ibu-ibu ya, inilah yang dapat saya sampaikan. Nah sekarang mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan, bebas. Ayo, saya mau nanya bebas. Bagaimana? Apa nih? Tadi dulu nih ada 2 orang mau nanya, cuman yang satu nggak jelas ngomongnya nih. Haji Warong ngomong biar jelas. Hah? Terus? Tiap bulan dibagi gitu. Terus? Iya. Iya, saya paham. Begini. Jadi ada orang minjem duit ya. Kemudian ya buat modal, buat apa kali diminjam duit dah. Kemudian ibu kan yang punya modal nggak bilang ini duit bukan ayam jago, ini ayam biang ada telurnya, enggak kan? Iya.
Jadi ini ibu orang minjem ya kasih udah, tahu-tahu dipulangin lebih, itu nggak apa-apa. Iya. Tiap bulan dibagi. Iya. Hampir sama sih kayak tadi tuh. Iya. Itu ya saya paham itu pertanyaannya. Yang ada di zaman Nabi begini. Nabi pernah minjem seekor onta. Onta itu kan ada yang gede, ada yang kecil. Ya. Nah Nabi pinjem ontanya masih kecil lah begitu. Tahu-tahu dipulangin yang gede. Itu kan ada untungnya tuh kan. Nah itu boleh. Karena yang punya onta nggak saratin. Kalau disaratin hukumnya haram. Kalau kata yang punya onta. Nabi boleh pinjam ini onta. Cuman nanti pulangi setelah tahun harus yang gede. Yang gede. Itu jadi haram. Namanya pinjam meminjam disaratin ada lebihnya. Kalau nggak disaratin jadi boleh begitu ya. Kalau nggak saratin jadi boleh, disaratin jadi haram. Ketika nggak disaratin maka nanti yang minjem dia boleh lebihin, boleh boleh enggak begitu. Itu apa aja tuh ya, nggak disaratin. Termasuk begini nih, ada yang mau minjem apaan nih, minjem pacul. Kita bilang syaratnya nyapu dulu di halaman gue. Itu nyapunya haram. Kenapa kok haram? Karena dia kan mau minjem pacul. Namanya minjem itu tolong menolong. Nggak ada untungnya. Untungnya hanya di akhirat. Dia minta untung nyapu dulu di halaman rumahnya. Maka nyapunya riba. Istilahnya itu riba. Itu namanya riba pinjam meminjam. Riba pinjam meminjam bukan pada uang aja, pada barang. Kalau mau tuh kalau pada barang nyewain mendingan, nggak minjemin pacul, tapi nyewain pacul sehari 5.000. Nah itu boleh. Berarti tuh yang mau minjem berpikir, ya gue gak ada, gue mau minjem mau gratis. Iya. Nah sekarang lucunya akad minjem, akad tolong tapi dia buntutnya minta itu yang nggak boleh. Duit kek, barang kek, begitu. Jangan disaratin. Kalau nggak disaratin nggak apa-apa. Anggap dia mau minjem apaan nih, kuali, mau minjem apa ini macam-macam alat masak. Setelah sehari dipulangin, waktu dia mulangin, dia datang ke rumah kita dipulangin tuh barang, dia nyuci piring, dia nyapu. Itu halal itu. Ditolongin ini, tolongin itu. Kita nggak minta. Itu halal. Atau sambil mulangin panci, habis sambil mulangin penggoreng, dibawain kue pepe, dibawain kue ini, halal. Kita nggak saratin. Kalau kita saratin haram. Mau minjem apaan? Mau minjem penggorengan yang gede, tapi syaratnya ntar nasi uduk senampan. Begitu. Ya. Oh iya dah ya, itu nasi uduk senampan haram. Itu namanya Maka jangan disaratin, terserah. Mau dikasih nasi uduk boleh, mau enggak juga boleh. Yang penting nanti pahalanya soalnya akadnya minjem. Itu masalah minjem begitu. Kalau minjem korek gimana Pak Ustadz? Itu hanya namanya doang. Minjem korek ya. Minjem korek, minjem pulpen, koreknya habis. Kemakan. Iya. Itu namanya minta, cuman ngomongnya halus. Iya. Minjem korek begitu. Iya, nggak apa-apa. Itu namanya minta. Kalau dibilang minta korek orang ogah. Tapi minjem korek nggak apa-apa itu. Itu namanya doang minjem, tapi sebetulnya akadnya minta itu. Nggak apa-apa itu. Itu bahasa gaul. Ya. Jadi bahasanya bahasa halus. Minjem pulpen, kan dipakai tuh pulpen, kan berkurang. Ya udah itu namanya tolongin, minta. Iya, kalau bilang minta pulpen, wah mau minta pulpen, nggak boleh. Paling bisa minjem pulpen. Itu bahasanya minjem, maksudnya minta. Cuman bahasa halus. Ya siapa lagi? Siapa lagi tadi tuh? Suami saya hobi mancing. Nah lo? Mancingnya nggak dapat hadiah, tapi mancing tuh termasuk judi juga. Kalau mancingnya nggak ngapa-ngapa. Tapi mancingnya bayar. Ya, itu yang Bayarnya masuk akal gak? Kalau bayarnya yang seala kadarnya, karena 40.000 gitu tuh mancing dari pagi sampai sore. udah begitu. Iya. Haram nggak tuh? Oh benar juga. Ya
Iya, iya, iya. Dapat ikan nggak? Tuh, dapat ikan. Kan mau kawin nggak? Dapat ikan itu mau pulang. Aduh. Iya, 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 iya. Kan begini nih, tadi kan saya bilang, mancingnya boleh aja mancing nggak apa-apa. Mancing kan nggak ngerugin. Mancing itu kan semacam nangkep ikan. Nangkep ikan ada yang diserogin, ada yang pakai tangan, ada yang pakai pancing. Boleh-boleh aja. Iya, bayar masuk begitu karena dia itu orang nyediain empang. Lu mau mancing di sini enak-enakan ya, bayarlah, bayar jasanya lah begitu. Iya. Nanti masalah ikan lain lagi kudunya begitu dipisah-pisahin. Kalau nggak dapat ikan, ya udah nggak apa-apa. Dapat ikan nanti bayar, ditimbang. Ada bacaannya sekilo 5.000 misalnya. Ditimbang ada 2 kilo bayar 10.000. Bawa pulang tuh ikan. Kalau ini enggak nih ya. Dapat ikan mau pulang. Itu namanya remeng-remeng, pusing saya. Remeng-remeng nggak jelas. Kelab, itu namanya abu-abu kata orang sekarang. Iya. Kalau sekedar mancing, bayar karcisnya, kayak kita masuk kebun binatang kan bayar, ngeliat-ngeliat binatang. Iya, dia nyediain binatang, di ngempanin. Masih mau ngeliat aja lo begitu. Ngeliat bayar. Ini mancing bayar. Nah, masalah ikannya entar lain lagi. Jangan dijadiin satu. Bayar mahal banget begitu. Bayar 40.000, 50.000, 100 begitu. Entar dapat ikan lo ambil, nggak dapat ikan ya nggak dapat apa-apa. Iya, itu kayak judi, namanya judi, menjanjikan itu. Iya. Maka ini yang tempat pemancingan harus pandailah, harus ngerti. Jadi dibilang begitu, mancing ya disediain dengan harga masuk karcis sekian, udah. Ntar yang dapat ikan ditimbang sekilo sekian, nggak dapat ikan ya udah pulang nggak apa-apa. Ntar hadiah lagi lain lagi, itu boleh-boleh aja kalau hadiah. Hadiah sih bebas aja. Kayak kita beli di supermarket, ntar dikasih apa misalnya ya, ntar ada hadiahnya. Itu nggak judi, karena kita ngeluarin duit, kita beli, ada barangnya, itu hadiah bonus tambahan, nggak apa-apa. Ya, cuman kayak tadi tuh masih remeng-remeng saya itu, ya masih remeng-remeng. Udah, siapa lagi? Yati tadi apa ya Yati? Ya, ada pertanyaan apaan? Ini Pak Ustadz, ada istri suami yang ada RT. Pertama nggak dinafkahi, nggak dimpanin, dia masih di nggak ada RT. Waduh. Akhirnya kan nggak ada RT, akhirnya tuh suami diusir sama si lagi. Kalau kita pergi, ya iya, aku mau buat cerai. Kata suami, lu pergi aja begitu? Enggak, yang ngusir istri karena dia ikutin istri. Oh begitu, baik. Itu sono udah nggak dimpanin, Paham. nggak ada RT. Terus? Nah sekarang lagi proses, tapi ini masih mediasi. Ini intinya nanya ke Ustazah, tolong dong masalah perceraian kalau udah suami nggak nafkahin, nggak di RT, boleh nggak sih dalam agama Islam minta cerai? Katanya. Baik. Ini masih mediasi, masih. Iya, saya paham. Baik, begini, jadi ada suami istri. Itu kan kewajiban agama, laki wajib memberi nafkah. Itu memang udah peraturan, nggak bisa dirubah lagi itu. Wajib beri nafkah begitu. Kalau nggak diberi nafkah tergantung istri. Kalau istri redo ya nggak jadi masalah. Itu kan hak. Itu kan hak. Jadi istri punya hak diberi nafkah, ya, makan, pakaian dan sebagainya. Itu hak. Tahu-tahu suami nggak memberi, tapi istri redo aja nggak apa-apa, ya nggak jadi apa-apa masalahnya. Tapi kalau istri menuntut harus bayar, dihitung kalau dia menuntut begitu. Nah kemudian kalau suami nggak beri nafkah karena miskin, istri boleh minta cerai kalau nggak salah begitu. Iya, laporin ke KUA, ya, jadi namanya gugat cerai, lantaran suami nggak bisa memberi nafkah. Jadi gugat cerai itu, lantaran suami maaf ya,
miskin lah kasarnya lah begitu, nggak mau nyari duit. Jadi dia istilahnya gugat cerai. Kan begini, perempuan nggak boleh gampang-gampang minta cerai. Itu serem tuh, ada hadis itu. Ya, perempuan mana aja minta cerai padahal nggak ada alasan. Dibilang bau neraka, bau sorga nggak dapet, kan serem tuh omongan. Ya. Jadi istilahnya nggak sangkan-sangkan begitu. Kenal nggak sangkan-sangkan? Suami memberi nafkah semuanya, suami memberikan hak istri. Tahu tuh kata istri, bang gua nggak betah melulu. Nah itu yang nggak boleh itu. Ya itu betul. Maka saya bilang tadi pakai gugat. Kenapa pakai gugat? Kalau gugat itu bukan istri yang menceraiin. Istri nggak pernah bisa menceraikan. Yang menceraikan pengadilan. Diketok palu, telah jatuh, talak 1, habis ceritanya. Begitu. Jadi perempuan nggak bisa menceraiin laki, nggak bisa. Gidah, pergi. Lu cuman modal cane kolor doang. Pergi dari sini, gue ceraiin, begitu kan? Nggak bisa perempuan ceraiin. Kalau mau ada aturannya, yaitu apa? Gugat cerai. Nanti pengadilan lihat begitu. Wah bener ini, lakinya galak, suka namparin, udah namparin nggak kasih nafkah. Udah, entar diketok palu, jatuh, apa? Talak 1. Berarti bukan suami yang menceraikan, pengadilan. Iya, tuh suami mau redo kek, mau kagek kek, nggak ada urusan. Udah diketok palu, terjadilah perceraian. Karena pengaduannya itu. Maka tuh perempuan jangan diem aja. Kalau dia disakitin sama suaminya, kalau suaminya galak dan sebagainya, dia bisa melapor. Ya istilahnya supaya diceraiin kasarnya. Tapi yang bagus sabar ya. Yang bagus sabar. Begitu yang bagus. Biarin gak makan, biarin. Mau gak begitu? Sabar. Gak makan, biarin. Yang penting kumpul. Makan gak makan, kumpul gitu. Wah cakep banget tuh bini tuh. Yang begitu tuh kalau belum mati jangan dikuburin. Jangan dikuburin. Belum mati jangan dikuburin. Lagi nih umur nanya. Ada hubungan sama istri masih berlanjut, tapi istri mencari lagi jadi poliandri jatuhnya, emang boleh katanya? Istrinya ngapa? Istri lagi. Suami masih Aneh dong. Aneh. Haram itu, berzina terus. Nggak bisa ya. Nggak bisa perempuan punya suami kawin lagi sama orang tuh perempuan. Kudunya proses dulu cerai. Setelah cerai harus iddah. Setelah selesai iddah, iya. Itu kusut itu. Itu perempuan binal namanya. Binal. Perempuan binal namanya. Ngamuk dia. Ngamuk begitu. Maka tadi saya bilang, kalau udah nggak betah, lu jangan diem aja. Iya, ntar kalau udah diem aja, ada laki yang mau, langsung kawin. Dari mana caranya? Harus selesaikan dulu satu. Yaitu perempuan lapor, begini. Mohon pengadilan ceraiin. Iya, ntar pengadilan lihat, ceraiin. Nah, setelah diceraiin, nunggu iddahnya 3 kali suci, baru menik. Kalau langsung menikah, haram lagi nikahnya. Iya, baru diceraiin 5 hari, ada kawin lagi. Berarti ini perempuan kawinnya masih dalam keadaan iddah, nikahnya nggak sah. Dia campurnya zina. Serem udah. Ya, isi nggak bisa main-main jadinya itu. Jadi jangan main-main tuh gituan, serem. Sabar. Iya, udah cukup dah ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan terus pintu ilmu ya, dan mudah-mudahan Allah ampunin kekurangan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.